Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat ya dapat bertemu kembali. Dan kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang prototyping. Ya. Kan lalu kita sudah membahas apa itu prototyping ya, mulai dari pengertian dari prototyping, kemudian prosedur kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada proses prototyping. Kemudian prototyping, kemudian ide-ide dan konsep pada yang akan dilakukan. Dan kalian sudah memberikan salah satu contoh prototyping atau usaha yang kalian akan lakukan ke depannya. Sehingga pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana prototyping dalam pembuatan desain. Produk prototyping ini memiliki beberapa macam tingkat karakteristik itu bagian-bagian dalam membuat desain. Jadi karakteristik yang baik dalam prototype itu, yang pertama itu mendukung kreativitas ya. Dalam pembuatan model atau desain dalam prototyping itu meningkatkan kreativitas karena di dalamnya itu mempunyai tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap, jadi sangat jelas dalam pembuatan modelnya. Nah, sesuatu yang kita ada ide dan kemudian memberikan lagi konsep dalam suatu usaha itu, maka insya Allah dalam kedepannya akan lebih baik. Selanjutnya itu adanya membantu pengembangan untuk menangkap serta menghasilkan ide. Ya, consistent, simple start insight and consistent test description. Jadi dia akan sama dengan display flow. Jadi dia akan menampilkan, akan jelas di situ kelihatan ide dengan konsepnya yang telah kalian buat. Ya. Jadi awalnya itu kemudian memfasilitasi pengembang dan memberikan informasi yang relevan tentang penggunaan prototype. Nah ini sama ini ya, display flow ya, karena dalam bentuk tabel, kemudian kita memberikan informasi yang relevan tentang penggunaan prototyping. Prototype dapat mendorong terjadinya komunikasi dan membantu para wirausaha dengan konsumen dalam berinteraksi. Jadi kita mendesain bagaimana prototype itu bisa saling terjadi interaksi dalam konsumen. Jadi di situ memberikan kita di situ ada kontak ya, sehingga konsumen dengan kontak dengan kotak saran yang seperti itu. Jadi konsumen dapat memberikan kritik dalam
usaha kita, apa saja yang kurang atau yang bisa ditambahkan oleh konsumen. Jadi clear and reasonable functional framework, nah itu dia salah satu fungsinya atau ciri-ciri karakteristik dari prototyping yang baik. Kemudian clear and complete functional flow, sama tadi nih, memberikan fungsi yang baik pada pembuatan desainnya. Reasonable color application interaction design. Di sini ada salah satu aplikasi. Jadi banyak sekarang ini waralaba itu membuat aplikasi dalam internet, ya, terhubung dalam aplikasi smartphone, sehingga sangat mudah untuk pemesanan suatu jasa ataupun barang dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua adalah dimensi dalam pembuatan prototipe. Jadi ada beberapa dimensi dalam membuat prototipe. Yang pertama itu dimensi representatif. Nah, representatif itu menggambarkan bagaimana bentuk dari prototipe, apa yang kita butuhkan dalam pembuatan suatu usaha. Yang kedua itu presisi, bagaimana tingkat ketelitian prototipe yang dievaluasi, ya. Setelah usaha kita berjalan, kita mengevaluasi bagaimana apa kekurangan dari setiap produk yang kita pasarkan. Jadi dia masuk pada siklus ini, ya, pemeliharaan, revisi prototipe. Nah, bagaimana di situ tingkat ketelitian dari prototipe yang akan dievaluasi. Jadi di sini terlihat bagaimana kebutuhan pemakai yang telah digunakan sampai akhir produk habis. Nah, inilah tadi pada saat dimensi interaktif. Nah, sejauh mana hubungan antara konsumen dan prototipe yang dibuat oleh seorang wirausaha. Jadi terhubung antara konsumen dengan pelaku usaha dengan menggunakan beberapa alternatif, ya, menggunakan aplikasi, bisa juga kontak, dan salah satu juga saran yaitu menggunakan kotak taksuaran. Terakhir adalah evolusi. Nah, di evolusi ini dia prediksi akhir, ya. Jadi di akhir itu kita akan memberikan lagi satu kreativitas produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Memberikan satu alternatif lain dalam hal meningkatkan usaha kita, ya. Yang tadinya satu warung, saya kasih contoh, ya, satu warung kemudian menjadi sebuah semacam warkop gitu, ya, warung kopi. Jadi konsumen betah di dalamnya itu, ini sangat menarik perhatian. Nah, ini, ya, komunikasi tadi interaktif.
Jadi prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak, penjual, mitra, dan keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor. Hal ini benar karena sebuah gambar alat tampil 3 dimensi dari lebih mudah dimengerti pada penggambaran verbal, bahkan sebuah sketsa produk sekalipun. Itu tadi, jadi harus adanya dimensi Pak, di interaktif, di mana jadi itu saya, sekian. Insyaallah besok ada pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang prototipe atau prinsip-prinsip dalam pembuatan prototipe. Jadi tadi itu adalah tadi prototipe dalam pembuatan desain, apa saja ciri-cirinya, ya, karakteristik dari prototipe, kemudian dimensi yang kita gunakan dalam pembuatan prototipe. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari pembuatan prototipe. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.